Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kehadirat Allah. Salawat dan salam kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sadati wa sayyidatil a'izza wa ikhwanil kiram. Nabi Soleh adalah keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Menurut silsilah, beliau adalah putra Ubaid bin Samud bin Amir bin Iram bin Sam bin Nuh alaihissalam. Nabi Soleh diutus ke tengah-tengah bangsa Samud yang hidup di bekas reruntuhan kaum Ad. Bangsa Samud ternyata lebih pandai daripada kaum Ad. Mereka mampu membangun lagi jaringan irigasi yang lebih sempurna guna mengairi lahan pertanian dan perkebunan. Mereka juga membangun tempat tinggal yang jauh lebih indah dan megah di bukit-bukit. Mereka hidup makmur dan berlomba-lomba dalam kemegahan. Sadati wa sayyidatil a'izza ikhwanil kiram. Seperti kaum Ad, ternyata bangsa Samud menyembah berhala. Mereka juga suka mengerjakan dosa, kemaksiatan, dan kedurhakaan. Allah mengutus Nabi Soleh ke tengah-tengah mereka. Berkata Nabi Soleh kepada kaumnya, "Hai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Janganlah kamu menyekutukannya dengan sembahan apapun. Allah telah menciptakan kamu dari tanah. Dialah yang menjadikanmu bisa membangun dengan menyediakan sarana-sarananya. Maka sudah selayaknya kalian memohon ampun atas perbuatan dosa kalian. Bertaubatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku amat dekat rahmatnya dan perkenankan doa hamba-hambanya." Sadati wa sayyidatil a'izza wa ikhwanil kiram. Namun, kaum Samud tidak menghiraukan ajakan Nabi Soleh. Mereka bahkan mendustakan Nabi Soleh dan menganggap Nabi Soleh sebagai pembual belaka. Bagi Nabi Soleh, dakwah adalah tugasnya. Ia tidak mengharapkan upah dari kaumnya. Ia hanya menyampaikan, maka tanpa putus asa, dengan sabar dan telaten, ia tetap melancarkan dakwah untuk menyembah Allah dan meninggalkan kekufuran. Sadati wa sayyidatil a'izza wa ikhwanil kiram. Nabi Soleh dituntut kaumnya mengeluarkan mukjizat. Jika Nabi Soleh giat melaksanakan dakwah, kaum Samud juga giat berusaha untuk memalingkan perhatian umat dari Nabi Soleh alaihissalam. Mereka mencari berbagai upaya agar Nabi Soleh diremehkan seluruh bangsa Samud. Sadati wa sayyidatil a'izza ikhwanil kiram. Pada suatu hari kaum Samud menemui Nabi Soleh. "Hai Soleh, kalau engkau memang benar seorang nabi, maka datangkanlah suatu keajaiban. Jika engkau tidak bisa mengeluarkan mukjizat, berarti engkau adalah seorang pembohong." Demikian kata kaum Samud. Menghadapi tuntutan demikian, tak ada jalan lain bagi Nabi Soleh alaihissalam kecuali memohon kepada Allah agar memberikan mukjizat kepadanya. Allah mengabulkan doa Nabi Soleh. Pada suatu hari, Nabi Soleh mengajak kaumnya untuk pergi ke kaki gunung. Orang-orang kafir itu mengikuti Nabi Soleh, bukan karena mempercayai Nabi Soleh, melainkan berharap agar Nabi Soleh tak bisa mengeluarkan mukjizat. Dengan demikian, mereka dapat mengolok-olokkan dan menghina Nabi Soleh alaihissalam. Sadati wa sayyidatil a'izza wa ikhwanil kiram. Tetapi betapa terkejutnya orang-orang kafir itu. Tak lama setelah mereka berkumpul di kaki gunung, tampaklah seekor unta betina yang bagus rupanya. Unta itu besar dan gemuk. Belum pernah mereka melihat unta sebagus itu. Tete unta itu penuh dengan susu. Nabi Soleh berpesan kepada umatnya, "Inilah unta mukjizat dari Tuhanku. Unta ini
boleh kalian peras susunya setiap hari. Susunya tidak akan pernah habis-habis. Tetapi perhatikan pesanku ini. Unta ini harus dibiarkan bebas berkeliaran. Tidak seorang pun boleh mengganggunya. Unta ini juga tidak berhak meminum air sumur bergantian dengan penduduk. Jika hari ini unta ini minum, maka tak seorang pun dari penduduk boleh mengambil air sumur, dan si unta tidak minum air itu sedikit pun juga. Sadatu sayyidatil a'izza wa ikhwanil kiram. Kaum Samud setuju dengan perjanjian itu. Hari itu pula unta mukjizat langsung menuju sumur dan meminum airnya. Para penduduk segera mengambil tempat susu dan memeras susu unta itu secara bergantian. Sadatu wa sayyidatil a'izza wa ikhwanil kiram. Sejak munculnya unta yang membawa berkah air susu, masyarakat dan orang-orang beriman bertambah kuat dan kuat pula imannya. Sedangkan orang-orang kafir semakin iri dan menaruh dendam kepada Nabi Soleh alaihissalam. Mereka tetap berusaha mematahkan dakwah yang dilancarkan Nabi Soleh alaihissalam. Orang-orang kafir itu kemudian mengadakan sayembara. Siapa yang berani membunuh unta Nabi Soleh, maka mereka akan dapat hadiah berupa gadis cantik. Tersebutlah dua orang pemuda nekat mengikuti sayembara itu. Mereka sudah sepakat akan menikmati hadiah perempuan cantik itu bersama-sama. Sungguh tidak patut niat itu. Demikianlah ketika unta baru saja minum di salah satu sumur penduduk, salah seorang dari pembunuh kejam itu melepaskan anak panah tepat mengenai kaki unta. Unta itu berlari kesakitan, namun seorang lagi yang sudah siap dengan golok yang ada di tangan segera menghabisi unta itu. Mereka berhasil membunuh unta dan otomatis memperoleh hadiah seorang perempuan cantik. Sadatu wa sayyidatil a'izza. Setelah unta itu mati, orang-orang kafir merasa lega. Mereka dengan beraninya menantang Nabi Soleh alaihissalam. Hai Soleh, unta yang kau banggakan itu sudah kami bunuh. Kenapa tidak ada balasan siksa bagi kami? Kalau kau memang utusan Allah, tentunya kau akan dapat mendatangkan siksa yang engkau ancamkan kepada kami. Sadatu sayyidatil a'izza wa ikhwanil kiram. Berkatalah Nabi Soleh, kalian telah benar-benar berbuat dosa. Sekarang kalian dapat bersenang-senang selama 3 hari. Sesudah lewat itu, maka datanglah ancaman yang dijanjikan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kalian. Sadatu wa sayyidatil a'izza wa ikhwanil kiram. Waktu 3 hari itu sebenarnya adalah kesempatan bagi bangsa Samud untuk bertobat dan menyadari kesalahannya. Tapi mereka malah mengejek Nabi Soleh. Mereka menganggap Nabi Soleh hanya membual belaka. Belum sampai 3 hari, mereka datang lagi kepada Nabi Soleh dan berkata, hai Soleh, kenapa tidak kau percepat datangnya siksa kepada kami? Berkata Nabi Soleh, wahai kaumku, mengapa kamu minta segera ataupun menginginkan segera datangnya siksa, bukannya kebaikan? Kenapa kamu tidak minta ampun kepada Allah? Mudah-mudahan kamu diberi ampun. Diam-diam orang kafir itu takut. Bukankah ucapan Nabi Soleh selalu terbukti kenyataannya? Bagaimana kalau siksa itu benar? Dan itu memang benar-benar datang kepada mereka. Maka untuk mencegah datangnya siksa itu, sehari sebelum waktu yang dijanjikan habis, mereka mengadakan rapat gelap. Mereka bermaksud membunuh Nabi Soleh agar siksa itu tak jadi diturunkan. Sungguh keji dan busuk rencana mereka. Tetapi Allah melindungi hambanya yang benar. Nabi Soleh diselamatkan dari rencana pembunuhan yang keji itu. Sadatu wa sayyidatil a'izza wa ikhwanil kiram. Esok harinya terjadilah peristiwa yang mengerikan itu. Bangsa Samud disambar petir yang meledak dan menggelegar, membelah angkasa bumi. Juga turut atas kesombongan bangsa yang ingkar itu.
Gempa yang dahsyat telah menghancurkan dan memporak-porandakan tempat tinggal mereka yang megah dan besar. Tak ada seorang pun dari kaum yang ingkar itu yang selamat. Hanya Nabi Soleh dan para pengikutnya saja terhindar dari malapetaka. Musnah sudah suatu peradaban tinggi dari bangsa yang kuat dan perkasa. Rumah, tempat tinggal, harta dan hewan peliharaan mereka benar-benar telah hancur total. Itulah ajab bagi kaum yang durhaka. Sadati wa sayyidatil a'izza wa ikhwanil kiram. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.